يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Ta'lim An-Nahdiyah di studio yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Kali ini melanjutkan episode yang lalu, masuki episode yang ke-17. Karena suasananya masih di suasana Idul Fitri, insya Allah kajian kita pada malam hari ini akan membahas makna Idul Fitri. Sudah hadir bersama saya narasumber kita dan sekaligus pembimbing acara Ngopi sama Kiai ini. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Gondrong Kenanga atau Kelurahan Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kabupaten Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Selupasnya. Beliau adalah guru kita yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haytami NK. Dan insya Allah kajian kita pada malam hari ini nanti juga akan dilengkapi dan dipertajam dengan sesi tanya jawab. Pemirsa An-Nahdiyah dan TV dimanapun Anda berada, mari kita saksikan dan kita simak secara sesama. Namun sebelum kita menyimak acara ini, jangan lupa like and subscribe. Semoga like dan subscribe Anda akan terus membantu channel kami untuk terus berdakwah secara online. Baik, kepada narasumber kita Pak Kiai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala din ribaton matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa nahaa anit tafaruq wa tanazu bi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wal hulukil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa wa ala sallim wa ali barik alaihi. sayyidina Muhammad Allahumma sholli. alladzina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu sadatal mansurin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimna ta'wila. Amin. Para jamaah acara ngopi ngobrol pintar seputar agama sambil ngopi di Majelis Ta'lim An-Nahdiyah rahimakumullah, dan juga serta para penonton di mana saja berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita bersyukur selama libur sementara karena kita menghadapi bulan suci Ramadan, tamu yang sangat mulia yang datang hanya setahun sekali. Kita takhasus beribadah di bulan suci Ramadan, tapi alhamdulillah kita sekarang sudah di akhir bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal.
kita berhalal bihalal kembali, kita buka kembali acara ngopi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih suasana Idul Fitri, saya pribadi Al-Fakir selaku pemandu di acara ini mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan amal ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terdapat kekurangan, maka insyaallah mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah bukan yang terakhir buat kita semua. Amin. Tapi kami pertemukanlah kembali ya Allah pada Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun intisari adapun makna secara etimologi, mana secara bahasa tentang Idul Fitri, Aid artinya kembali ya. Ada ya'udu aidan, kembali. Tapi ada juga yang mengatakan hari raya ya. Hari raya Idul Fitri. Ya, itu sebelumnya berulang-ulang harusnya hari Idul Fitri karena Id itu hari raya. Ada juga yang mengatakan begitu. Tapi pada yang lebih populer, Id itu berasal dari kata ada ya'udu aidan, artinya kembali. Fitri bisa diartikan dengan kata futur, berbuka. Jadi Idul Fitri 1 Syawal itu artinya kembali berbuka. Kenapa? Kembali kepada awal. Karena selama bulan Ramadan kebiasaan kita dirubah ya. Tidak ada lagi makan pagi siang, nggak ada kan? Nah, jadi selama Ramadan kita hanya boleh makan di malam hari. Paham Bang Jai? Ya, paham. Takutnya ngantuk ente. Jadi itu Bang Jai, bahwa selama bulan Ramadan kita diubah kebiasaan kita. Kita hanya boleh makan ba'da maghrib, ya kan ya? Nah, ba'da maghrib tandanya masuk malam, kita baru boleh berbuka, makan ya sampai kapan tuh? Sampai datang subuh berarti pagi, siang ya. Awal siang kan subuh. Nah, itu selama 1 bulan penuh dirubah. Nah, Idul Fitri ini kita kembali kepada kebiasaan semula, makan di siang hari. Idul Fitri hari berbuka. Makanya 1 Syawal itu tidak boleh tidak makan, tidak minum, haram berpuasa. Ya dah? Nah, makanya hari raya itu haram berpuasa. Kalau berpuasa besok tanggal 2 Syawal, ya kan ya? Haram berpuasa. Kenapa? Karena itu yaumul surbi wal akli, hari minum dan makan. Hari pesta lah, hari bahagia bagi kaum muslimin, disuruh berbahagia. Paham ya? Nah itu. Jadi Idul Fitri kalau secara bahasa artinya kembali kepada makan, kembali kepada kepada berbuka kembali ya. Yaitu kembali kepada kebiasaan makan di siang hari, dari mulai pagi yang dilarang udah boleh makan ya sampai sore bahkan sampai malam. Biar kata soleh banget juga tetap nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jadi haram. Ada beberapa haram yang diharamkan berpuasa. 1 yaitu tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Yang kedua itu pada hari Jumat ya, kecuali hari sebelumnya udah berpuasa, Kamis berpuasa, Jumat puasa itu boleh. Nah, bersambung. Tapi sekonyong-konyong di hari Jumat itu tidak boleh. Yang ketiga yaumul syak. Nah, syak itu besok apa 1 Ramadan apa belum, ragu enggak, itu enggak usah puasa. Ya, terus yang ketiga itu adalah yaitu pada tanggal 10 Idul Adha. Itu juga haram berpuasa. Dan ditambah 3 hari berikutnya namanya Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 itu juga diharamkan berpuasa. Ya kalau berpuasa entah siapa yang makan daging hewan kurban. Hewan kurban itu kan dari tanggal 10 sampai tanggal 13 masih boleh dilakukan penyembelihan hewan kurban. Itu kalau kita teliti dari segi bahasa. Adapun secara substansial, makna yang hakikinya Idul Fitri itu artinya ada yang mengatakan memang kembali kepada fitrah ya, walaupun ini masih ada ikhtilaf ulama ya, artinya bahwa kita meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ketakwaan. Kenapa?
Karena tujuan puasa itu adalah la'alakum tattaqun. Itu kan ya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum. Nah, ini. Jadi setelah kita turun mesin ibaratnya ya, 1 bulan kita digembleng ya dengan bermacam-macam ibadah, siangnya menahan lapar dan haus, malamnya kita qiyamul Ramadan, tarawih dan macam-macam ya. Ya itikaf, tadarus dan sebagainya. Nah, maka di bulan Syawal ini harus ada peningkatan. Syawal itu artinya meningkat, meninggikan ya. Meningkatkan, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu. Jadi Id itu bukan karena yang pakaiannya baru ya. Saya lebaran kemarin pakai pakaian bekas, nggak ada yang nanyain tuh. Ya. Nggak ada yang nanyain karena saya jahit jas nggak jadi, iya. Iya, ini kekecilan, tapi ini udah ini baru ini ya. Baru saya pakai tapi ini setelah lebaran ini. Iya, ininya kesempitan ini tuh. Ya. Nggak apa-apa, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau punya, belilah pakaian baru atau beli pakaian yang terbaik karena itu hari bahagia, betul nggak ya? Tapi bukan itu hanya simbol, betul nggak ya? Ya, bagi orang yang fakir miskin nggak punya pakaian baru, ya tetap berhak berhari raya, betul nggak ya? Karena substansinya daripada hari raya bukan pakaian baru, bukan nastar, bukan apa lagi. Opor ayam itu boleh-boleh saja, ketupat itu boleh saja. Saya pun selalu bikin, kan itu tanda kegembiraan kita ya. Gak ada masalah kalau kita mampu, betul nggak ya? Gak ada masalah. Tapi pada hakikatnya, laisal id man libasu jadid. Bukanlah berhari raya itu karena pakaiannya yang baru, betul nggak ya? Betul. Walakin al id man taqwatuhu tazid. Tetapi pada hakikatnya berhari raya itu adalah orang yang gembira itu orang yang meningkat ketakwaannya, bertambah ketakwaannya, betul betul. Nah itu makanya yang berhak berhari raya, yang berhak Idul Fitri itu orang yang ibadah, paham ya? Orang yang paling berhak tersenyum bahagia berhari raya itu bukan orang yang pakaiannya baru, bukan yang punya bikin opor ayam makanan semeja, tidak. Bukan orang yang pulang kampung dengan kebanggaan, wah, tidak, bukan itu deh. Jadi orang yang Idul Fitri itu adalah paling berhak orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang ibadah di malam harinya, kan begitu ya? Siangnya dia berpuasa, malamnya dia beribadah kepada Allah. Jadi ada kebanggaan, betul nggak? Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Itu kan enak ngucapinnya. Kalau orang nggak puasa, apanya mau diterima? Betul. Minal aidin wal faizin kembali kemana? Hah? Betul nggak? Wal faizin sukses dari mana? Orang puasa juga kagak. Betul nggak? Karena kalau Idul Fitri itu ada kaitannya dengan ibadah. Kecuali Lebaran. Kalau berlebaran tuh budaya, ya kan ya? Berlebaran tuh budaya. Iya, opor ayam tuh budaya. Ketupat itu budaya. Tempat lain mungkin nggak pakai opor ayam, betul nggak ya? Kan begitu, betul nggak? Budaya. Pulang kampung itu budaya. Betul. Nah, itu budaya. Pakaian itu budaya. Nah, jadi berlebaran mas siapa saja boleh, mau puasa apa kagak lah. Silakan lebaran. Makanya paling dulu datang ke masjid itu. Paling dulu dia takut gak bagian tempat. Kenapa? Karena dia nggak tahu situasi kondisi. Emang datangnya setahun 2 kali doang, diliti doang. Kalau kita mah yang tenang-tenang aja kan ya. Yang udah setiap saat, setiap hari kita ke masjid gitu ya. Nah, gitulah. Nah, jadi kalau lebaran tuh saya lebih menyebutnya itu semacam kayak budaya gitu. Nah, jadi tapi kalau Idul Fitri itu yang paling berhak merayakannya itu adalah orang yang beribadah di bulan Ramadan, begitu. Yang kedua, Idul Fitri itu ada yang paling penting kita merayakannya dengan bersilaturahim dan saling memaafkan, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu habis sholat Id mengambil jalan yang berbeda. Kan sunnah itu. Itu termasuk sunnah Rasul. Nah, perginya jalan A, pulangnya jalan B. Muter. Iya, seperti ini Bang Tuko, dia perginya jalan lurus, entar pulangnya jalan bengkok cari. Muter. Yang agak jauh ke sono tuh. Ya, belok ke sono lurus ke rumah Bang apa tuh? Penyiar. Bang Jalik, ya bukan Bang Jalik, dia mah Lexi kalau dia rada saibait. Muter sini. Kan lebih banyak ketemu orang atau puskesmas sono. Nah, lebih banyak ketemu orang. Tujuannya apa? Tujuannya banyak orang bersilambung silaturahim, saling memaaf. Satu langkah satu
dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita berangkat ke masjid. Ya, gitu ya. Nah, itulah. Karena kita memang pada hakikatnya ini diciptakan oleh Allah ini adalah untuk saling mengenal dengan satu yang lain. Bahkan bukan hanya iman seagama, bahkan dengan seluruh manusia, apapun dia agamanya, apapun dia kulturnya, apapun dia bangsanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas, sekalian manusia. Nas itu berarti ada yang beriman dan yang tidak, kan? Dan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki maupun perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa sobaqa. Kami ciptakan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, ya. Ada bangsa ini, kabilah ini, kelompok ini, kelompok. Di Indonesia saja ada berapa kabilah? Wah, banyak. Iya, ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, macam-macam. Nah, ada Padang, wah macam-macam banyak sekali, ya. Tapi itu ciptakan beragam itu adalah sunatullah, bukan untuk bertengkar, tapi lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, gitu loh, ya. Ini saja barangkali sekedar mukadimah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti lebih jelas lagi dengan kita ngobrol berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita dengarkan bersama-sama pengantar dari guru kita. Dan untuk mempertajam permasalahan ini kepada jamaah Majelis Taklim di studio, kami persilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya masing-masing. Kita mulai dari penanya pertama dari Pak Ade, ya. Silakan Pak Ade untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan, ini tadi udah disebutkan antara silaturahmi dengan halal bihalal. Jadi mohon penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu zaman Bung Karno, karena dulu mah libur panjang kan, ya, sekolah juga libur panjang. Pernah dulu zaman Presiden Ki Abdul Wahid Gus Dur pernah itu sebulan libur panjang, lebih banyak kegiatan agama, ya. Tapi sekarang nggak kembali ke seperti semula, ya. Jadi untuk mengakrabkan kembali, maka Bung Karno gimana mempertemukan akrab kembali di antara ASN misalnya begitu, ya. Antara pejabat dengan dengan warga gitu, ya. Nah, maka diadakanlah acara diberi nama halal bi halal, halal bi halal. Halal menghalalkan, saling menghalalkan gitu. Itu acara halal bi halal, ya. Nah, itu terus halal bihalal ini untuk apa? Untuk silaturahim. Silah artinya menyambung, rahim artinya kasih sayang. Sebenarnya apa sih apa perbedaan dengan halal bihalal? Kita coba. Halal bihalal ini kalau dibuka di kamus di Arab nggak ada. Itu kan Arabnya Indonesia bikinan gitu. Itu. Tapi orang udah paham maksudnya halal bihalal itu apa. Ya. Jadi halal bihalal, halal dengan halal, saling menghalalkan gitu kan, ya. Itu. Jadi sebetulnya kalau dalam kamus bahasa Arab nggak ada halal bihalal, itu apa itu maksudnya? Maksudnya mungkin istihlal wal ikhlal. Itu kalau itu ada. Istihlal itu artinya tolabul halal. Iya, ya, istab'ala. Istihlal artinya tolabul halal. Minta dihalal, minta dimaafin. Kira-kira begitu. Mungkin yang dimaksud itu oleh Bung Karno. Ya. Jadi istihlal wal ikhlal. Halal bihalal. Nah, kalau menurut kamus bahasa Arab mestinya istihlal wa ihlal. Istihlal minta dihalalkan, minta dimaafkan. Kalau ihlal memberi maaf. Gitu loh. Memberi maaf. Ya kan, ya? Itu kalau pakai kamus bahasa Arab. Jadi kalau halal bihalal kamus Arabnya Arab Indonesia gitu kan, ya? Itu. Tapi saya bikin kalau silaturahim, silah artinya kan nyambung. Wasallah yasilu silatan, ya, menyambung. Menyambung apa? Menyambung dan tentunya sesuatu yang udah terputus, ya. Atau sesuatu yang retak, atau sesuatu yang udah hampir putus. Apalagi kalau putus mah harus disambung. Rahim itu apa? Rahim itu bisa juga diartikan kasih sayang, menyambung kasih sayang kembali, yang marahan supaya tersenyum, supaya baik, kan begitu. Tapi ada juga mengatakan rahim itu rahim keturunan. Jadi memperbaiki persaudaraannya, ada hubungan nasab. Ya gitu. Sebenarnya ada substansinya di situ. Itu kalau kita memperkecil, tapi bisa juga
Kalau rahim itu kita artikan kasih sayang, artinya tidak harus yang punya hubungan nasab darah itu bisa harus kita perbaiki. Yang dinamakan ukhuwah Islam. Iya, karena persaudaraan itu kan ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seiman dan seagama, ada ukhuwah nasabiyah karena keturunan ya. Ya ada hubungan nasab darah. Ada ukhuwah basyariah, keturunan sesama manusia. Apapun agamanya, apapun partai politiknya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, harus kita hormati sebagai sesama manusia. Buktinya tidak ada kucing makan anak kucing. Itu binatang ya. Tidak ada macan makan anak macan. Tetapi manusia banyak makan manusia, banyak itu. Manusia memakan manusia, banyak itu. Manusia dibunuh tanpa ada alasan apa-apa. Masya Allah. Oh, iya. Manto itu Mas Sumanto. Ya. Ada lagi ukhuwah watoniyah, NKRI, apapun sukunya, apapun bahasanya, betul nggak? Ya 3 Sumpah Pemuda itu kan, tapi tetap kita berada dalam satu wadah namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu kan ya. Tapi kita di sini ada ukhuwah basyariah nih sekaligus nih, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah Islamiyah kan ya? Iya, Masya Allah. Mungkin ada ukhuwah nasabiyah. Ya, contohnya ini dengan Muslim misalnya. Masya Allah. Ya, luar biasa kan ya? Gitu kan ya? Jadi kira-kira seperti itu perbedaannya. Tapi kalau begitu salah dong halal bihalal. Nggak usah disalahin, tergeger lagi ya. Biarin aja nggak apa-apa. Mau silaturahim kan, mau halal bihalal kan substansinya sama. Sama nggak? Sama. Halal bihalal tujuannya apa? Isinya kan silaturahim. Saling memaafkan, menggalang kembali persaudaraan yang retak, betul nggak ya? Iya kan? Kerabatan yang retak disambung kembali dengan acaranya halal bihalal. Jadi sama aja sebetulnya antara halal bihalal dengan silaturahim, substansinya sama, yaitu menyambung ukhuwah Islamiyah misalnya. Kalau konteksnya Muslim ya, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi Pak Ade sudah bisa dimengerti. Paham, Ade? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau nanya lagi tadi di belakang. Baik, jamaah An-Nahdiyah di studio dan para pemirsa dan dimanapun Anda berada, kita masih dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Sambil ngopi, jangan lupa yang di studio maupun yang di rumah, biar nggak terlalu tegang. Ngopi, santai. Oke, kita lanjut ke penanya yang kedua. Siapa yang udah siap penanya kedua? Yang kedua? Tadi Pak siapa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Pak Buya. Kenapa yang kita utamakan silaturahmi di saat Lebaran itu orang tua lebih dahulu? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan penting. Karena Pak Haji Nur sekarang banyak orang bukan begitu Lebaran langsung ke Ragunan. Iya, bukan orang tua yang ditengokin. Iya, tetapi uwa-uwa. Iya, monyet, betul nggak ya? Masya Allah. Apa nggak kesinggung orang tua kira-kira itu? Udah begitu masuk TV lagi di Ragunan, ada fotonya dia. Waduh, orang tuanya di sana di kampung sebelah nengok lah, anak gua kenapa monyet dulu di sana, gua kagak di Erwin ini. Allahu Akbar. Jangan sampai terjadi itu. Ya. Karena di dalam surat Al-Isra dulu pernah saya sampaikan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain, tidak boleh menyekutukannya. Itu yang pertama. Jadi tugas kita yang pertama apa? Ibadah kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, atau terusannya wabil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya dah? Lebaran itu kita datang nyenangin orang tua, berbuat baik bukan? Berbuat. Nah, itu termasuk birrul walidain. Orang tua belum tentu ngarepin persenan, betul nggak ya? Ya syukur kalau di persen orang tua namanya Lebaran, betul nggak ya? Ya belum tentu orang ngarep bebayaan. Tapi yang lihat anaknya, mantunya datang sambil cucunya datang, Masya Allah. Malah pertama kali barangkali yang gendong, cium cucunya tuh. Iya. Betul nggak? Iya, yang muda sih nggak coba, yang udah tua ngerasain itu.
Nah, jadi kita pada saat Lebaran itu yang paling penting kita datangi adalah orang tua. Tapi emang orang tua ada 3. Ya, pernah saya sampaikan dulu yang pertama apa? Allazi waladaka, yang telah melahirkan dan mengurus kita, orang tua kandung kita. Itu yang pertama. Yang kedua, allazi alamaka, guru kita yang mengajarkan ilmu. Tanpa guru kita buta di dunia ini kan ya. Yang ketiga adalah allazi zawajaka, yang mengawinkan kamu, mertua. Mertua itu termasuk orang tua. Betul. Kita nggak punya istri tanpa mertua. Istri nggak punya suami tanpa mertua. Ini romannya dibeda-bedain. Jangan. Pak De dibedain nggak Pak De? Dua. Berangkat umroh aja saya, dua-duanya saya berangkat. Iya. Alhamdulillah. Saya juga kemarin nabung ya, sebulan 1 juta nabung. Begitu 25 tahun, 25 juta kan ya? Iya. 25 tahun, 25 bulan. Iya. Akhirnya saya bisa berangkatan mertua saya. Ya. Cuman saya yang tinggal sebelah, yang satu udah meninggal, jadi yang satu saya bikinin umroh badal. Insya Allah nanti ada rezeki saya bikin haji badal. Itu jangan dibeda-bedain. Ya kita nggak punya istri, nggak punya anak ya tanpa mertua kita. Makin tersanjung aja ibu ade di kamar. Ini mertua datang atau temuin baba lu. Iya. Iya, ini lagi diangkat-angkat terus nih Pak Ade. Entar kata ibu ade, Pak Kiai jangan pulang dulu, entar saya kasih amplop. Gitu. Nggak tahu amplop kondangan. Iya, humor ya. Jadi gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi berbuat baik, berbakti pada orang tua itu urutan kedua setelah ibadah kepada Allah. Luar biasa itu. Kemarin waktu acara apa di sini? 40 hari. 40 hari pernah saya Alqomah kan? Wah, itu kalau dibikin YouTube mantep kemarin itu. Iya, itu. Iya, orang sampai dikasih 1 juta amplopnya kan. Iya, jazakumullah khairan katsir. Besok 100 hari 2 juta. Ya orang saya kagak minta sih dikasih, lo kan ditolak. Kata guru saya begini. Ini bercanda ya, seling-seling ya. Kata guru saya begini, yaitu Kiai Haji Masyuri Baidawi MA. Beliau sarjana bahasa Arab, sastra Arab dari Mesir, Kairo. Ya doakan ya anak saya, insya Allah tahun ini bisa berangkat. Yang bontot, ya itu. Kata beliau apa? Latas al walatarpus. Ini prinsip ya. Saya pegang sampai sekarang. Minta jangan. Minta tuh boleh, tapi kalau hal-hal yang bersifat darurat atau untuk kepentingan agama ya. Darurat itu artinya kalau pribadi, artinya memang gak ada jalan lain, ya gitu kan. Itu. Tapi kalau jadikan profesi, minta itu nggak boleh. Sekarang banyak orang kaya raya kerjanya apa? Minta. Nggak boleh itu. Minta dijadikan profesi. Banyak orang di sini gembel tapi di rumahnya 2 tingkat. Gembel tapi duitnya puluhan juta. Nah, itu nanti di akhirat ketemu Allah tengkorak doang, mukanya tak berdaging. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, al-yadul ulya khairum yadis. Tangan di atas lebih bagus tangan di bawah. Walatarpus, tapi kalau ada orang ngasih jangan ditolak. Makanya nggak ditolak, Pak Ade. Pak Ade ngirim semen 50, masa mau ditolak? Ya kagak lah, jamaah bantu semen masa ditolak. Kalau itu untuk kepentingan umum. Iya, gitu kan ya. Umum maupun pribadi, kalau rezeki jangan ditolak. Asalkan halal. Gitu. Ya, tapi kalau nggak halal, jangan. Wah, ngadu ayam. Sampai di mana tadi? Sampai mana? Nah. Parah. Jadi bahagiakanlah orang tua kita. Karena orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa itu 1 bulan penuh, ya nggak sempurna ibadahnya. Kalau nggak dapat ridho orang tuh, jangan-jangan malah nggak diterima. Nah, itu kan? Nauzubillah. Terus yang kedua, ridho Allah fi ridhil wadain. Ridhonya Allah itu sangat tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah sangat tergantung murkanya orang. Momen yang paling tepat Idul Fitri itulah kalau kita punya masalah hubungan kurang baik dengan orang tua, betul nggak? Atau dengan saudara, dengan siapapun. Jadi momen Idul Fitri momen yang terbaik, Pak De, untuk saling minta maaf. Kalau tempat emang kemarin kali rasanya berat, tapi kalau Idul Fitri kan rada enak ngucapinnya, betul nggak? Momennya tepat gitu loh. Masa sih orang Lebaran ditolak kan gitu. Nah, jadi jangan sampai kita hari raya itu nggak dapat ridho orang tua. Tapi bagaimana Pak? Kalau saat ini kita kan silaturahmi ke rumah keluarga saudara. Memang orang tua sama saya kan agak sedikit diam gitu kan ya. Tapi setiap saya datang ke rumahnya malah tinggal pergi, gimana itu? Menurut Pak Ustadz ya? Tinggal pergi siapa?
Ya, saya tinggal pergi sama saudara saya. Saudara apa orang tua? Saudara. Oh, yang nggak bersalah. Kita kan sudah nyambung. Nah, ente malah dapat pahala, dapat nilai kebaikan, menyambung. Wa khairu ma alladzi yabda'u bisalam. Kalau ada orang marahan dua pihak, yang terbaik yang mana? Alladzi yabda'u bisalam. Yang pertama kali ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia senyum, salam gitu. Andai kata salamnya nggak dijawab, dia yang berdosa. Andai kan jabatan tangan juga mau, dia yang berdosa. Ya, jadi yang mulia itu yang ngajak baik duluan. Itu. Jadi jangan khawatir itu. Oke ya? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Pak Haji Nur sudah bisa dimengerti ya Pak Haji ya? Alhamdulillah. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Nahdiyah di studio masih dalam bingkai acara ngopi sama Kiai. Sambil ngopi, ayo jangan diliatin aja, silakan. Oke. Biar nggak terlalu tegang, biar nggak ngantuk. Ngopi lagi. Oke. Masih kita lanjutkan sesi tanya jawab penanya yang ketiga, silakan. Pak Abde ya, silakan Pak Abde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan, Gus. Bagaimana ibadah puasanya jika seseorang yang sampai hari Lebaran tidak mau memaafkan? Masya Allah. Allah Akbar. Mohon penjelasannya, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau tinjauan fikih, selama puasanya sesuai dengan tuntunan fikih, syarat dan rukunnya terpenuhi, ya sah. Ini bicara sah ya, Pak Jinur ya. Ya bicara sah nih Pak Guru. Bukan bicara diterima atau tidak diterima. Bagaimana status ibadah puasanya? Kalau orang itu sampai hari raya masih nggak mau damai ya, itu. Kalau secara fikih, apabila rukun puasa kan ada dua. Satu niat di malam hari, dua menahan segala yang membatalkan puasa ya di siang hari, itu semuanya dijaga itu. Itu puasanya sah secara hukum fikih. Sah tuh, ya. Itu. Yang jadi persoalan, ya, apakah puasanya diterima atau tidak? Ini ya wallahu a'lam bishawab. Iya, karena begini kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila jual atas. Dalam redaksi yang lain bukan kam shaimin tapi ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ila jual atas. Tidak sedikit orang yang secara zahir berpuasa di dunia. Secara fikih dia berpuasa di dunia, secara zahir puasa dia. Nah, secara teknis gitu. Tapi laisa lahu min siyami, tapi dia tidak dapat pahala, tidak dapat nilai apa-apa dari puasanya, ilal ju, kecuali lapar, wal atas, dan haus. Kan rugi itu. Iya rugi. Kita udah mempertaruhkan lapar dan haus, ternyata nggak dapat nilai apa-apa, tidak mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk mencari keridhaan Allah ini gimana? Makanya kita disitulah disuruh sempurnakan puasa kita. Karena ada doa. Itu kan kalau bulan Ramadan doa witir selalu dibaca ya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim. Sempurnakanlah ya. Wa tamim taksiran Kekurangan. Sempurnakanlah segala kekurangan ibadah kami. Nah, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita itu supaya sempurna, makanya diwajibkanlah zakat fitrah, termasuk hablum minan. Itu kan ibadah sosial ya. Jadi zakat fitrah itu ibadah sosial. Kenapa? Karena dia ada hubungannya dengan manusia. Nah, itu ya. Ibadah kalau puasa kan sholat, zikir, itu ibadah mahdoh ya, hablum minallah. Ini hablum minanas ya itu ya. Itu kita disuruh menyempurnakan dengan ibadah puasa. Artinya hablum minanas. Ya, kita punya keprihatinan sosial, kepedulian kepada fakir, miskin, kita berikan dari zakat fitrah kita itu, menyenangkan mereka. Yang kedua, sempurnakannya dengan silaturahim. Makanya kita kalau lebaran itu dianjurkan ya, fa'fu anhum, maafkan kalau mereka, saling maafkan, waspah dan berjabat tangan. Fa'fu anhum waspah, innallaha yuhibbul Allah senang dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu tujuannya apa bersilaturahim? Yaitu menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Jadi kalau kita punya hubungan yang nggak baik dengan orang tua, minta diredoin. Punya hubungan nggak baik dengan tetangga, dengan saudara, saling memaafkan. Karena saling memaafkan nanti menariklah rahmat Allah. Setelah itu maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Kok bisa begitu Pak Ustaz? Iya. Lah buktinya ada seorang perempuan ahli ibadah. Dulu kayaknya pernah di episode berapa itu?
Ada seorang perempuan ahli ibadah. Ini dalam kitab Hulukul Muslim karangan Muhammad Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali orang Mesir. Ada seorang perempuan ahli ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah dia pada habis lah. Sholatnya, zikirnya, puasanya, puasa sunnahnya, gitu ya, sodakohnya, semua dikerjakan sama dia. Luar biasa. Sehingga seorang sahabat lapor pada Nabi, ya Rasul, ini perempuan begini bagaimana? Tapi ini perempuan ini ada keganjilan, walaupun ahli ibadah. Jadi itu mulutnya gimana ya? Hubungannya dengan manusia tidak, Pak? Mulutnya suka menyakitkan manusia, ya angkuh gitu kan ya. Itu hubungannya rusak dengan sesama dengan tetangga nggak baik, dengan suami nggak baik, dengan saudara nggak baik. Iya, gimana tuh ya Rasulullah, kata sahabat nih laporan, hiya min ahli nar, calon penghuni neraka. Jadi nggak ada artinya tuh ibadah ini tadi. Jadi emang harus habluminallahnya baik, habluminanas baik. Di hadapan Allah harus soleh, soleha. Di hadapan Allah manusia juga harus soleh dan soleha. Itu nggak cukup itu. Tapi ini emang ada dua perempuan kontradiksi dengan satu yang lainnya. Ada seorang perempuan ini ibadahnya biasa-biasa saja, sholat yang wajib doang, puasa yang wajib doang, Ramadan doang. Iya, ya pokoknya wajib-wajib dikerjain lah, dikerjain dengan baik gitu. Tapi ahlaknya luar biasa. Ahlak sama suaminya bagus, sama mertua bagus, sama saudara bagus, sama tetangga bagus. Habluminannya sangat bagus sekali, soleha sekali. Bagaimana ya Rasulullah perempuan ini? Iya min ahlil jannah, katanya. Calon penghuni surga. Nah, itu partner ya. Nah, ya itu penting itu. Habluminasu penting. Kalau sebelum kita wafat kita perbaiki. Kalau memaafkan atau tidak itu urusan mereka. Paham ya? Gitu. Kalau sampai Ramadan enggak, sampai Ramadan tahun depan masih enggak juga. Masya Allah. Hah? Iya 7 mulut, kalau 2 mulut udah mati. Itu Parku Kidenge namanya. Iya Parku Kidenge itu. Kidenge orang mana itu ya? Iya, udah kan makin kedogeng. Makin benen. Masya Allah. Padahal kata Nabi gimana? La yahillu li muslimin ayajura ahu fawqa salasi layalin. Tidak halal artinya haram ya. Kalau tidak halal berarti artinya haram ya. Iya, itu. Mampu mukhalafahnya gitu. La yahillu tidak halal artinya haram. Li muslimin bagi orang seorang muslim ayah juro ahub marahan dengan saudara muslim yang lain melebihi 3 hari. Lebih 3 hari udah haram, berarti hari keempat udah haram. Dan ini merusak nilai ibadah. Karena ibadah itu buahnya ya akhlakul karimah, betul nggak ya? Kalau kita ibadah tapi nggak mencerin akhlakul karimah, berarti ibadah itu ibarat pohon majir dong. Nah makanya rukun agama ada berapa? Ada 3 kan? Arkanuddin ada 3 rukun agama. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Ihsan ini melahirkan akhlak. Ihsan melahirkan akhlak, Islam melahirkan tata cara ibadah fikih, iman melahirkan ilmu tauhid, akidah, ilmu kalam sebagainya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Abdi penanya yang sudah paham. Kenapa Abdi? Alhamdulillah sudah dimengerti. Iya. Baik. Jamaah An-Nahdiyah di studio dan pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan Idul Fitri ya, memahami makna Idul Fitri. Masih ada satu lagi sesi tanya jawab. Siapa? Dipersilakan yang keempat penanya terakhir. Siapa? Pak Jahidin, ya, silakan Pak Jahidin. Mujahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Yang mau saya tanyakan hari ini di luar topik ini tentang Palestina. Jadi yang saya mau tanyakan, kenapa Israel itu seakan-akan tidak bisa dikalahkan gitu? Palestina itu selalu tertekan. Mohon pencerahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa banyak punya dukun kali dia? Banyak punya jin kali ini Israel ini ya. Bisa gitu. Emang Israel ini luar biasa ya. Saya tanya kepada Syekh Muhammad YouTube, Syekh Muhammad Google ya. Ya Syekh Muhammad Google, berapa penduduk Israel itu? Langsung dia keluar tuh, saya keluar. 9,2 juta. Sedikit ya. Iya. Di bawah 10 juta. Ya. Sama Jakarta aja kalah. Coba lihat. Tanya aja sama Ustadz Google itu. Cuman 9,2 juta sekian. Tapi bisa menggegerkan dunia. Bayangkan itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia
kompak di dalamnya, kompak gitu ya. Satu tujuan, satu visi, satu tujuan, satu manhaj ya. Terus barisannya di belakang, para pendukung-pendukungnya, para penjual senjata, kompak dia. Betul nggak? Iya. Nggak salah, benar pakai. Benar. 9,53 juta. Udah naik tuh ya kemarin. Baru pada beranak kemarin. Iya. Lah Palestina semakin berkurang, terutama di Gaza ya. Iya, semakin berkurang penduduknya. Kalau dibiarkan dia bisa punah itu. Bukan hanya bangunan yang punah. Iya, termasuk masyarakat penduduknya semakin bisa punah itu. Karena target Israel itu bagaimana Masjidil Aqsa rata dengan tanah. Dia akan bangun di situ kerajaan nenek moyangnya, katanya kerajaan Sulaiman zaman jaya dulu gitu. Emang dilema ya, jadi Palestina ini kan kota suci 3 agama ya. Kalau secara sejarah ya, sejarah gitu. Itu orang Kristen juga mengatakan itu kelahiran Yesus. Mungkin kalau kita ya di Bethlehem, kalau kita kan mungkin Nabi Isa ya, Baitul Maqdis atau Al-Quds, kita nyebutnya Al-Quds sebetulnya kalau dalam Al-Quran itu. Israel pun mengatakan di situ karena dulu bapak moyang saya di situ, kerajaan Sulaiman dan sebagainya ya. Itu malah itu tembok ratapan itu berdampingan dengan Masjidil Aqsa kan ya. Tembok ratapan tempat dia ibadah ya, itu. Cuman kalau Kristen di sana tuh baik, damai gitu. Kristen tuh damai. Nah, Israel ini juga sebenarnya tidak semuanya jahat, tapi Zionisnya ini, Zionismenya, misinya ini. Zionis ini punya target, punya misi gitu ya kan. Tapi orang Israel sebetulnya kan karena berbaur mereka antara orang Palestina dengan orang ini kan, karena kan satu wilayah kan ya gitu. Tapi misi Zionisnya ini yang luar biasa. Ya. Yang biada benar-benar itu. Sama kayak itu. PKI berarti. Oh iya. Jadi cuman kelemahannya ini di Palestina itu kan ada 2 faksi. Al-Fatah dengan Hamas. Al-Fatah ini Islam moderat, Hamas Islam garis keras gitu kan ya. Jadi ini antara Al-Fatah dengan Hamas ini tidak sejalan membangun Palestina gitu loh. Jadi kayak sendiri-sendiri. Presidennya kan Mahmud Abbas dari Al-Fatah kan ya. Itu. Jadi bagaimana menghadapi Israel dengan gagah ya, kita kalau di dalamnya aja tidak bersepakat. Jadi bukan hanya tidak ada kekompakan di dalam, malah di luar. Contohnya, orang-orang ulama Arab Saudi mengatakan Hamas itu teroris. Nah, iya, tidak sedikit ulama-ulama Islam itu mengatakan bahwa Hamas itu teroris, gitu kan. Jadi susah gimana? Sebetulnya kalau kita Palestina ini bersatu antara Fatah Hamas kan bisa lebih gagah, percaya diri kan ada. Belum juga Okinya misalnya bersatu. Ya, alhamdulillah Menlu kita sudah melalang buana atau kemana-mana negosiasi. Tapi kan kalau tidak didukung dengan lain juga nggak kuat gitu kan ya. Begitu. Emirat Arab juga mestinya kompak. Ternyata nggak kompak juga ya. Nggak kompak juga karena Saudi juga punya kepentingan dengan Amerika, ya kan. Ada beberapa negara Arab itu memang nyewa militer Amerika kan ya. Saya ngelihat langsung itu ya. Seperti di Jeddah itu ada kamp yang sangat luas dalam tanah, itu tempat tempat tinggalnya militer Amerika untuk menjaga keamanan Saudi Arabia. Dan juga ada beberapa negara Arab yang lainnya. Nah ini, ya oleh karena itu, ya kita doakan saja mudah-mudahan umat Islam ini sadarlah, jangan bersikukuh dengan egonya masing-masing. Susah kan nggak suka egonya masing-masing. Ya kita kan bisa lihat saja sekarang di masjid aja kadang-kadang tidak bersatu kan ya. Antar masjid itu nggak bisa bersatu, antar partai politik Islam nggak bersatu, jalan sendiri-sendiri. Lah bagaimana gitu? Walaupun Islam mayoritas di Indonesia kan sama aja. Partai Islam banyak di Indonesia, bernuansa Islam banyak kan ya. Tapi jalan sendiri-sendiri, tidak bersatu di saat memutuskan satu kebijakan, undang-undang, hukum atau apa gitu ya. Kan susah kalau begitu. Padahal kita dipersatukan oleh 5 hal yang sangat mendasar. Kalau ini direnungkan bisa sudah bersatu. Nahnu na'budu rabban wahida. Kita menyembah Tuhan yang sama, Allah. Betul nggak? Apapun partai politiknya, selama Tuhannya sama, kenapa nggak bisa sama-sama? Wa nahnu nattabi'u rasulan wahida. Kita mengikut nabi yang sama. Nabi Muhammad akhir zaman, betul ya? Kalau ada nabi baru pasti nabi palsu. Ya dah? Nabinya sama. Kenapa kita nggak bisa sama-sama? Karena ego. Ego masing-masing. Wa naqra'u kitaban wahida. Kita membaca kitab suci yang sama, Al-Qur'an. Bahkan ayat persatuannya sama.
Wa atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tapi nggak bisa bersama-sama itu. Karena egosentris. Wa nastaqbilu kiblatan wahidah, dan kita menghadap kiblat yang sama dalam sholat, betul nggak? Apapun partai politiknya, apapun budayanya, apapun macamnya, kalau udah sholat kan semuanya menghadap kiblat, nggak ada yang menghadap lain kan. Nah ini kan seharusnya kita renungkan, kita pikirin, gitu. Harus setelah keluar dari masjid bisa bersatu. Buktinya gimana? Pulang dari masjid masih marahan dengan tetangga, padahal sholatnya sama di masjid yang sama, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Coba bayangkan itu. Faktor apa itu coba? Yang terakhir, waktu kita pergi haji, semuanya kumpul di Padang Arafah. Itu kan puncaknya haji. Al-Hajju Arafah ya. Nah, kalau nggak wukuf di Padang Arafah walaupun 5 menit, tidak sah hajinya. Walaupun sakit, gotong. Pakai helikopter, pakai ambulan, walaupun hanya sebentar, sah. Ba'da zawal ya, setelah zuhur gitu. Sampai terbenam matahari wukuf itu. Semua dalam padang yang sama, pakaian yang sama, padangnya sama, tujuannya sama, betul nggak ya? Malah panduan bukunya juga sama. Pulang haji masih berantem lagi aja. Allah. Gara-gara beda mazhab nggak mau bayar. Watak Israel. Iya, watak Israel juga. Gara-gara partai politik nggak bersama. Gara-gara beda pilkada, pilpres, kagak bisa bersatu. Nauzubillah. Iya. Masya Allah ya. Ini emang sih tugas kita semua, kita renungkan bersama ya. Makanya kita kembali kepada tali Allah. Wattasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Maksudnya apa? Al-Quran kan dalilnya sama, hadis ayatnya sama, betul nggak ya? Betul. Innamal mu'minuna ikhwa wattasimu billahi jami'an ya ayyuhan nas inna khalaqnakum sama semua. Tinggal kitanya mau nggak? Nah, sedikit kurangin lah ego, betul nggak ya? Demi persatuan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan sudah dijawab dari pertanyaan Komar walaupun di luar tema ya. Alhamdulillah. Jadi insyaallah narasumber kita masih ini ada lengkap. Masih ada hubungannya dengan persatuan. Masih ada hubungannya dengan persatuan dan masih ada hubungannya juga dengan silaturahim dan halal bihalal yang secara bahasa di Indonesia sudah resmi. Halal bihalal sama dengan silaturahim ya. Udah masuk komus bahasa Indonesia, tapi tidak masuk komus bahasa Arab. Udah masuk komus bahasa Indonesia, halal bihalal. Alhamdulillah. Pemirsa Dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini membahas tentang makna Idul Fitri yang telah kita kupas satu persatu. Namun walaupun sudah banyak kita bahas, tapi kita tidak bisa mencapai semuanya karena memang begitu luas ilmu yang ada. Namun setidaknya kita sudah berusaha untuk memahami walaupun sedikit. Dan sebelum kaji ini ditutup, saya mempersilakan untuk narasumber kita untuk memberikan statement closingnya. Silakan. Ya sebenarnya begini, ya saya pernah membereskan satu masalah yang ribut di masjid itu. Itu waktu 10 hari Ramadan terakhir, banyak kan yang namanya itikaf itu ada yang mengatakan dari mulai pagi, siang sampai malam, nggak boleh putus. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kan walau lahzatan, menurut Imam An-Nawawi menarik kitab ini juga walau lahzatan, walau sebentar itikaf jadi aja udah, ya udah. Mending kita berdiam di masjid, punya wudhu, niat, jadi udah. Itu. Kalau mereka mungkin pakai yang begitu. Jadi mereka dari 24 jam. Saya lihat itu kaosnya partai politik. Sampai minumannya, logonya partai politik. Saya protes. Karena saya bukan merasa partai itu, saya protes. Dan ini bukan tempatnya, betul ya? Kalau di luar masjid nggak ada. Saya usulkan kepada masjid, partai apapun tidak boleh bawa simbol-simbol partai, tidak boleh bawa simbol apapun. Casing semua copot kalau masuk masjid. Kalau pengen jamaahnya nggak ribut. Apapun. Copot, jenderalnya copot, RT-nya apalagi copot. DKM-nya copot, apalagi. Suku Sundanya, suku Jawanya, copot semua. Pokoknya apa tuh titel-titel copot semua. Masuk ke dalam masjid cuman satu titelnya, hamba Allah. Nah, gitu ya. Yang kedua, jangan ngacak-ngacak yang udah ada di masjid. Imamnya pakai kunut, ya ikutin aja orang kita sama tamu, betul nggak? Itu. Imamnya pakai zikir bareng-bareng, suaranya keras. Lah biarin, kita nggak suka ya diem, jangan diacak-acak. Kalau begini kan namanya menghargai, damai gitu. Ini nggak memaksakan diri, karena fanatik mazhab. Wah gitu ya, jadi nggak usah. Jadi kata saya simbol-simbol itu coba
kita legowo kalau masuk masjid semuanya hamba Allah, ya. Yang tahiyat, yang bismillahnya jahar silakan, yang enggak jahar juga silakan. Itu kan ya. Karena semua ada ikutannya masing. Tapi kalau kita sholat di situ jangan ngacak-ngacak yang sudah diterapkan di situ. Kita begitu, kita sunut pakai subuh pakai kunut. Kita di masjid yang nggak pakai kunut, kita mau mencah-mencah, dilempar kita. Kan nggak pakai kunut subuh juga sah kok sembahyang, betul nggak? Ah gitu kan. Jadi kita harus tahu mana yang furu, mana yang usul gitu. Yang kedua, saya pernah menyelesaikan itu di masjid apa namanya, di Kota Bumi. Itu. Jadi itu berantem. Yang satu maunya 8, yang satu maunya 20, gitu kan ya. Iya. Rokaat iya. tarawih. Iya. Saya diundang lah itu waktu acara Isra Mi'raj menjelang Ramadan, saya diundang ceramah. Ustadz Ilyas ketika itu, nggak usah Ustadz Ilyas. Nah, saya tanya aja langsung jamaah sebanyak itu, Bapak-bapak, siapa yang mau tarawihnya 20? Banyak. Siapa yang mau tarawihnya 8? Dikit. Nah, udah mulai besok yang jadi imam yang mayoritas. Yang jadi imam berarti ustadz yang dari maunya 20. Hargai dong seorang mayoritas. Betul nggak ya gitu? Bagaimana yang 8? Begitu 8 rakaat, ente mundur. Jangan imam disepek, ente mau sholat witir. Jangan. Sholat witirnya bisa di belakang atau di rumah. Betul nggak ya? Kan boleh. Betul ya? Betul nggak? Gitu. Nah udah. Akhirnya diterapkan begitu. Damai sampai sekarang insya Allah. Alhamdulillah. Itu karena ego loh itu. Ego itu. Jadi kita harus legowo lah menghadapi perbedaan. Karena perbedaan itu sunatullah. Ikhtilaful a'imah rahmatun. Jadi perbedaannya orang-orang berilmu itu rahmat. Buktinya mazhab 4 kan berbeda. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik gurunya. Tapi Imam Syafi'i menghargai gurunya, cium tangan. Imam Malik juga sangat menghargai muridnya. Imam Malik pernah sholat subuh di masjidnya Imam Syafi'i, baca kunut. Kenapa Imam Syafi'i muridnya baca kunut? Pernah diprotes kan sama jamaahnya. Syekh, kok baca kunut? Kan saya bilang nggak baca kunut. Lah kita sholatnya kan di masjidnya Imam Syafi'i. Betul nggak? Imam Syafi'i itu pernah belajar di Irak, di Baghdad. Tapi Imam Hanafi udah meninggal. Itu masih dihormatin. Karena Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Imam Hanafi meninggal 150 Hijriah. Berarti kan jauh. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i baru lahir. Berarti kan nggak ketemu. Tapi dia pengen belajar dengan Imam Hanafi, imam yang tertua di Irak. Dari Madinah ke Irak. Tapi di situ ada Abu Ishaq, Abu Yusuf, Muhammad. Murid-murid besarnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi kan ya. Dia belajar dengan muridnya nggak langsung. Itu selama di Irak, Imam Syafi'i nggak pernah baca kunut subuh. Apa kata beliau? Menghormati Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut subuh. Kan saya berada di negeri beliau. Padahal udah meninggal. Betapa santunnya ulama dulu itu. Betul nggak? Itu yang dinamakan Qaulul Qadim. Tapi setelah dia membangun mazhabnya sendiri di Mesir sampai meninggal, Imam Syafi'i diperbarui lagi subuh sunnah abad pakai kunut. Itu yang dinamakan qaulul jadi. Paham ya? Ya, kita contoh dong ulama salafus saleh. Ya, legowo gitu menghadapi perbedaan. Tapi kalau orang bodoh berbeda pendapat berantem. Karena bukan pakai ilmu. Tapi kalau orang berilmu berbeda pendapat jadi rahmat. Contohnya Imam besar Masjid Haram Mekah, Dr. Abdurrahman Sudes, doktor itu, dosen di Universitas Ummul Qura Mesir, di Az-Zahir. Kok Mesir sih? Saudi, di Mekah, ya. Ummul Qura itu di kota Mekah, Saudi Arabia. Beliau kan pakai mazhab Hambali ya. Saudi itu pakai Hambali. Hambali itu siapa? Muridnya Imam Syafi'i. Kenapa dia berbeda? Ya kalau nggak berbeda nggak jadi mazhab dong. Ya. Tapi saling menghargai. Ketika dia disuruh diundang tahun berapa ya? 2017 ya? Diundang di Istiqlal. Suruh ngimamin sholat. Ada di YouTube itu. Mengimamin sholat Jumat gitu ya. Itu kan dia kalau baca bismillah sir ya. Karena bukan bagian dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kan ya? Tapi ketika di Istiqlal Bismillahirrahmanirrahim. Mirip ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, keras zahir. Bijahar dikeraskan. Bismillahnya. Dia tahu di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Itu kalau orang pintar tuh begitu fleksibel.
Iya, bisa Nggak egois. menempatkan di mana yang berada. Wallahu Nggak a'lam egois. bishawab. Ya ini jadi mari kita bersatu, kita sisihkan legowo hal-hal yang tidak terlalu penting ya. Kita lebihkan yang lebih maslahat untuk kepentingan umat ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah kaji kita pada malam hari ini. Tentunya harapan kita setelah malam ini kita semakin meningkatkan ukhuwah kita sesama umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia umumnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita menginjakan kaki kita. Insya Allah kalau dengan kita saling menjaga ukhuwah sesama, tujuan hidup kita yang ingin mencapai kebahagiaan dunia akhirat insya Allah akan sama-sama tercapai dan diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Nahdiyah di studio, demikian kaji kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri jumpa kita pada malam hari ini, karena ini masih di suasana Idul Fitri, saya Hendra Tuko dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan mohon maaf taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Mohon dimaafkan semua salah-salah, mungkin ada salah kata ataupun perbuatan sikap yang mungkin baik itu secara visual maupun secara langsung bersentuhan kurang berkenan di hati para pemirsa. Mohon dimaafkan lahir batin agar tidak ada yang nyangkut di hati sama sekali. Dan sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.